Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Catur Prastowo, NPM 23720016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah aplikasi statistik dalam penelitian pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sutrisni Andayani MPD. Berdasarkan NPM saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai uji normalitas dengan Lily Efforts. Nah, dari tampilan layar ini, di sini saya sudah menyajikan sebanyak 12 data secara acak, ya, 12 data secara acak untuk kita hitung apakah data tersebut itu nanti akan berdistribusi normal ataupun tidak. Nah, fungsi dari uji normalitas dengan Lily Efforts itu berfungsi untuk menguji sebuah data, ya, 12 data ini, apakah data ini nanti berdistribusi normal ataupun tidak berdistribusi normal. Nah, kesimpulan tersebut diambil berdasarkan catatan di sebelah ini. Apabila nilai LO ini ya, LO atau Lily Efforts, LO hitung itu nilainya lebih kecil daripada LO tabel ini nanti, maka H0 diterima dengan kesimpulan data berdistribusi normal. Nah, jadi di sini nanti saya akan menampilkan L0 hitung dan L0 tabel gitu ya. Nah, apabila nilai L0 hitung itu lebih besar di sini, ini nanti lebih besar, jadi di sini L0 hitung ya, daripada L0 tabel nanti ada saya tampilkan, maka H0 diterima dengan kesimpulan data berdistribusi tidak normal, begitu. Nah, jadi untuk menguji ke-12 data ini berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan Lily Efforts, nah, untuk ke Lily Efforts ini kita harus melalui 5 tahapan terlebih dahulu, di mana tahapan-tahapan tersebut yaitu kita harus melalui rumus-rumus ini ya. Jadi ada 5 rumus perhitungan, yaitu yang 1, 2 ini, kemudian ketiga, 4, dan 5 begitu. Setelah kita mengetahui kelima rumus perhitungan ini, langsung saja kita praktek pada data yang sudah ditampilkan begitu. Nah, berikut ini adalah data yang sudah saya buat sebelumnya, di mana ada 12 data acak dalam tabel yang akan kita uji dengan Lily Efforts untuk menentukan data tersebut berdistribusi normal ataupun tidak. Nah, hal pertama adalah kita menentukan total nilai dari data itu tersebut. Nah, dengan cara kita pakai rumus sum, di mana jumlah datanya 604, kemudian kita hitung rata-ratanya dengan rumus average. Ya, ketemu rata-ratanya 50,3. Baik, untuk tahap selanjutnya, setelah kita mengetahui jumlah total dari data dan rata-ratanya, sekarang kita menghitung variannya dengan rumus var. Kita blok semua data, ketemu 273,879, kemudian kita hitung rumus simpangan baku dengan rumus SQRT, di mana simpangan baku ini yang kita klik bagian varian ya. Ya, ketemu nilai dari simpangan bakunya 16,5493. Untuk langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai dari Z ini ya. Nah, berdasarkan dari rumus tadi, cara untuk mencari Z adalah data dikurang rata-rata kemudian dibagi dengan simpangan bakunya. Oke, baik, langsung kita praktekkan untuk mencari nilai Z-nya berdasarkan rumus ya, yaitu sama dengan kita buka kurung dulu, data dikurangi rata-rata, kemudian ditutup dan dibagi nilai dari simpangan baku. Nah, ketemu hasilnya min 16516. Baik, jadi seluruh nilai Z itu sudah ketemu ya dengan rumus yang tadi digunakan di awal, di mana dari ke-12 data
ditemukanlah 12 nilai Z ini. Nah, selanjutnya adalah mengisi kolom FZI ini. Nah, untuk mengisi kolom ini yaitu dengan menggunakan tabel Z yang sudah tersedia begitu. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan bahwasanya ada LO hitung dan LO tabel. Nah, di sini ada juga Z tabel dan Z hitungnya di sini. Nah, FZI ini itu dilihat dari tabel Z distribusi normal ini. Ya, ini. Jadi di sini ada tabel ya, tabel Z tadi. Ini ada tabel Z. Begitu. Nah, sekarang langsung saja kita coba ya. Langsung saja kita coba pada data pertama, yaitu di sini diketahui nilai Z-nya itu min 1,6516. Nah, di sini kita ambil dua angka ya, min 1,65 itu saja ya, karena dibulatkan lagi tidak bisa gitu. Jadi setiap data pada Z ini itu dibulatkan ke depan begitu. Nah, min 1,65. Nah, kita lihat pada tabel. Pertama, kita cari Z-nya itu di angka 1,6 terlebih dahulu. Oh ya, di sini ya. Dan di belakangnya tadi min 1,65, berarti di sini 0,5 ya, di sini ya. Nah, kita tarik, maka ketemunya ada di sini ya. Ya, di sini, yaitu angkanya 0,0495 begitu. Nah, angka 0,0495 ini ya, ini kita masukkan ke data pada Excel tadi, 0,049 gini ya, karena 5 itu kurang dari 6 jadi tidak bisa dibulatkan ke depan. Nah, kemudian data kedua yaitu min 1,4099. Nah, ini bisa kita bulatkan ya nolnya, jadi kita bulatkan ke depan jadi 1, jadi min 1,41. Nah, kita lihat di tabel, kita lihat min 1,4 dulu, min 1,4 ini ya, karena tadi dibulatkan, tadi kan min 1,40. Nah, karena di belakangnya ada angka 9, jadi kita bulatkan nolnya jadi 1, yaitu min 1,41. Nah, pertemuannya ada di ya di sini ya, 0,0 0,079. 0,079. 0,079. Nah, jadi semua data ini ya kita cari Z-nya pada tabel yang ada, kita cari pada tabel tadi ya gitu. Oke, baik, kita sudah mendapatkan nilai tabel FZI ya pada semua data gitu. Nah, langsung selanjutnya kita menghitung nilai SZI. Nah, kita lihat dulu di rumusnya cara menghitung SZI. Nah, cara menghitung SZI adalah sigma Z itu tidak lebih besar dari ZI, kemudian dibagi data. Nah, kita lihat pada tabel. Nah, nilai Z, jadi begini cara kita memahaminya. Di mana nilai ini itu ada atau tidak yang lebih besar daripada dia ataupun yang lebih kecil daripada dia gitu. Nah, misal min 1,65. Nah, min 1,6 ini jika kita lihat pada data-data yang lain itu tidak ada yang lebih kecil dari dia gitu. Tidak ada yang lebih kecil dari dia sesuai di rumus ya. Nah, di rumus ini kan nilai sigma Z itu kan harus lebih kecil daripada ZI. Artinya Z itu harus lebih besar daripada Z. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini nilai Z itu sudah jelas lebih kecil daripada ZI. Nah, ada tidak nilai ini yang lebih kecil lagi? Nah, ternyata tidak ada. Jadi ini jumlahnya adalah 1 dibagi banyaknya data adalah 12. Oke.
Ya, ketemunya hasilnya 0,08 gitu. Nah, kemudian nilai yang kedua, min 1,4. Nah, min 1,4 itu masih lebih kecil daripada ZI. Nah, nilai ini apakah ada yang lebih kecil dari 1,4? Jawabannya ada, yaitu min 1,65 ini. Artinya di sini ada dua data, di mana data pertama data dia sendiri ya, kemudian data kedua adalah data yang lebih kecil daripada dia, yaitu min 1,65. Maka di sini kita menulisnya 2 dibagi 12 ya, hasilnya 0,1667. Begitu pula pada data-data yang lain ya, dianalisis, diamati, kemudian dibagi dari jumlah data gitu. Baik, setelah kita mendapatkan seluruh nilai SZI, yaitu kegiatan selanjutnya adalah menghitung nilai mutlak, di mana FZI itu dikurang SZI, kemudian dimutlakkan gitu ya. Nah, kita menggunakan rumus absolut, kita buka kurung, nilai FZI ya, FZI dikurang nilai SZI. Tuh, tutup kurung ya, ketemu hasilnya. Langkah ini sama terhadap seluruh data, jadi kita tinggal drag saja ya, ketemu nilai mutlak dari FZI dikurang SZI begitu. Setelah kita mendapatkan seluruh nilai mutlak, yaitu langkah selanjutnya adalah kita baru menghitung uji normalitas dengan Lillie Epworth. Nah, nilai LO, Lillie Epworth hitung ini kita lihat berdasarkan rumus. Cara mencarinya yaitu LO sama dengan max buka kurung FZI dikurang SZI. Artinya nilai LO ini dicari berdasarkan nilai tertinggi atau nilai max dari hasil pengurangan nilai mutlak ini tadi. Nah, kita kembali pada data. Jadi kita tinggal lihat di antara data-data ini mana nilai yang paling besar begitu ya, nilai yang paling besar yang nantinya akan menjadi nilai LO. Nah, jadi kita hitung dengan rumus dengan max, kita drag agar dapat dicari tahu ya, nilainya adalah 0,117. Itu adalah hasil dari nilai LO nya begitu. Baik, di sini kita sudah menemukan nilai Lillie Epworth hitung ya, yaitu sebesar 0,117. Pada not tadi ya, di awal penjelasan itu apabila nilai di awal penjelasan itu tertulis bahwasanya kita harus menemukan nilai L0 tabel sebagai pembanding. Jadi di sini L tabel ya, kita lihat berdasarkan tabel yang sudah ada gitu. Kita lihat berdasarkan tabel yang sudah ada. Nah, di sini disajikan tabel untuk L untuk uji Lillie Epworth. Nah, ukuran sampel pada data kita tadi jumlahnya 12 ya. Di sini ada sampel 12. Nah, untuk alfanya taraf nyata kita pakai 0,05 ya. Dimana di sini nilainya adalah 0,242. Nah, nilai 0,242 ini langsung kita masukkan ke data, yaitu 0,242. Tuh. Nah, kita sudah mendapatkan hasil perhitungan, antara Lillie Epworth hitung dan Lillie Epworth tabel begitu. Nah, terus bagaimana untuk mengetahui kesimpulannya? Nah, untuk mengetahui kesimpulannya, kita bisa lihat ya, nilai LO hitung itu ternyata 0,117 itu bernilai lebih kecil daripada L0 Lillie Epworth pada tabel. Artinya berdasarkan catatan, apabila nilai Lillie Epworth hitung itu lebih kecil daripada tabel, maka H0 diterima dengan kesimpulan data berdistribusi normal. Jadi artinya
data berdistribusi normal gitu ya. H0 terima gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait video pembelajaran mengenai uji normalitas terhadap 12 data. Maka ditemukan bahwasanya data ini ya, ke-12 data ini ternyata memiliki distribusi normal berdasarkan hasil perbandingan antara Lilly Epworth hitung dengan Lilly Epworth tabel. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.